be storms in me, I anchor my gaze on you. Father, you're all I need, the center of my being. Though there be storms in me, I anchor my gaze on you. I will love you, I will trust you, keeper of my heart. I will come now, I will bow down, never be apart from your love, from your love. Father, you're ever true, I put my hope in you. Father, you're always good, I come now to worship you. I will love you, I will trust you, keeper of my heart. I will come now, I will bow down, never be apart. I will love you, I will trust you, keeper of my heart. I will come now, I will bow down, never be apart. Oh, I will love you, I will trust you, keeper of my heart. I will come now, I will bow down, never be apart from your love, 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 Jesus, from your love, from your love, from your Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari sekalian. Adalah kesukaan bagi kami untuk menyambut Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian bergabung bersama kami di ibadah online ini bersama Gereja Every Nation Makassar. Gereja Every Nation Indonesia ada untuk menghormati Allah dan menjadikan murid. Kami percaya saat ini bahwa ada Allah di tengah-tengah kita, Allah akan merawat kita semua dan kita akan meninggikan namanya, kita akan memuliakan namanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita lakukan ini, kita sembah Dia, kita tinggikan Dia sebab hanya Dia yang layak. Bapa, kami bersyukur pada hari ini karena kebaikan Engkau, berkat Engkau kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan menyembah Engkau. We make room, Lord, because we want to worship and praise you. Amen.
invite the Holy Spirit. Holy Spirit, come. Breathe on us. Say we make room. We make room for your Spirit. We make room for you to move. Lay down every single burden. We decrease for more of you. We make room for your Spirit. We make room for you to move. Open our eyes to see your glory, drawing us deeper into you. Kau janjikan penghibur itu bagi kami, Tuhan. Penghibur yang akan mengingatkan kami atas setiap firman-firman Engkau, atas setiap perkataan Engkau. Kau janjikan roh itu
Kau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Kau tidak pernah meninggalkan kami yatim piatu. Tapi roh itu, penolong yang lain hadir dalam hidup kami. Yang mengajar kami, menginsafkan kami atas setiap pelanggaran dan dosa kami. Oh Tuhan, kami bersyukur pada Engkau. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bersyukur pada Engkau ya Bapa. Kami bersyukur pada Engkau ya Anak. Kami bersyukur kepada Engkau ya Roh Kudus. And we believe that you are here. You are here, Lord. You always be with us. We will never alone. I'll never walk alone. Yes, Lord, you are our way maker. You are the miracle worker in our life. Yes, no one else. No one else, Lord. You are our way maker. No one else, nothing else like you. Yes, Lord.
don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. You say, even when I don't see it. Say it. Come on, say it. Even when I don't feel it, you working. He will always there. He will always there. Yes. You never stop. Woo. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop. You say yeah. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop. Say even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you Kami tahu Tuhan, situasi kami tidak pernah selalu baik. Ada kalanya kami ada dalam masalah. Ada kalanya situasi kami begitu menghimpit kami. Ada kalanya masalah begitu menghimpit kami. Tapi Kau tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami Tuhan. Kau tidak pernah sedetik pun pergi dari kami. Bahkan Kau menyediakan Roh-Mu dalam diri kami. Engkau selalu menjaga kami. Dalam setiap perbuatan-perbuatan tetap ada mujizat bagi kami. Di setiap hari-hari kami. Kami tidak pernah sendiri. You are the way maker. Kau yang buka jalan. Kau yang menghibur kami. Kaulah Tuhan. Kaulah Raja kami. Tidak ada satu pun yang dapat menekan kami. Sebab kami tahu Kaulah Tuhan kami. You are our way maker. The miracle worker. Say, you are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, He is. Yes, He is. Way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Say it. Oh, that is who you are. 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 Oh, yeah. Kemuliaan bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Segalanya kehormatan, kuasa, kejayaan kami berikan hanya kepada Engkau. Sebab Engkaulah yang mempunyai semuanya itu.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk waktu ini. Kami percaya ada firman yang membebaskan kami. Dan kami menantikan roh-Mu. Roh-Mu yang akan mengajar kami. Yang akan menginsafkan kami. Dan yang akan selalu menuntun jalan kami Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur kepada Engkau. Kami selalu punya harapan di dalam Engkau. Kami selalu punya masa depan di dalam Engkau. Untuk diri kami, untuk keluarga kami, untuk jemaat, untuk setiap orang yang kami temui di luar sana. Kami punya harapan pada mereka di dalam Engkau. Yang dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. In Jesus' name, amen. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Kita sama-sama di dalam pujian penyembahan kita percaya bahwa Tuhanlah saja yang layak untuk disembah, dipuji. Dan Dia telah melayakkan kita untuk masuk di dalam hadirat-Nya yang kudus. Dia menebus kita. Dia telah menguduskan hidup kita untuk layak menyembah kepadanya. Karena itu, marilah kita senantiasa bersyukur pada Tuhan. Sampai hari ini, Dia menuntun hidup kita. Immanuel, Tuhan bersama dengan kita. Ia menetapkan langkah hidup kita untuk tujuan yang mulia. Kita telah dimerdekakan dari kuasa dosa, dari kutuk dosa, untuk menjadi milik kepunyaannya yang terus-menerus mengalami pembaharuan di dunia ini. Akal budi kita, pikiran perasaan kita, seutuhnya, roh, jiwa, tubuh kita dipimpinnya oleh kuasa firman Tuhan, oleh Roh Kudus yang menuntun pada seluruh kebenaran, dan kuasa damai sejahtera, sukacita, itulah yang senantiasa menguasai hidup kita karena Yesus Kristus Tuhan. Iman dan kuasa firman itulah yang memerdekakan kita dan menguduskan hidup kita sepenuhnya menjadi kehendak Tuhan untuk hidup menyatakan kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita tetap di dalam serial Unpopular dan kita ada dalam topik pengorbanan. Kita percaya, kita sama-sama belajar bahwa firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi menguduskan hidup kita dan menjadi buah dalam hidup kita untuk memberkati namanya yang kudus, memberkati banyak orang, menyatakan hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, firman Tuhan, ayat utama kita terambil di Filipi 2 ayat 5-8. Filipi 2 ayat 5-8. Mari sama-sama kita membacanya. Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi
dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami datang bersyukur padamu ya Tuhan, atas segala rahmat-Mu ya Tuhan, atas anugerah-Mu, atas limpahan berkat-Mu, atas kuasa penebusan, sehingga hidup kami sekarang ini seterus dan selamanya adalah hidup bagi kemuliaan Engkau saja. Hidup yang dituntun oleh kuasa Roh Kudus dan hidup menurut firman-Mu. Kami mohonkan roh hikmat dan wahyu ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu Kau meteraikan dalam hidup kami. Kuduskan, tahirkanlah di dalam hati kami ya Tuhan. Dan biarlah kami hanya berharap kepada Engkau, berserah kepada Engkau. Percaya sepenuhnya, seutuhnya di dalam Engkau saja ya Tuhan. Engkaulah Tuhan di atas segala sesuatunya. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah saat ini. Kami siap mendengarkannya. Jadilah menurut firman-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa bersyukur kepada-Mu saja. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sama-sama telah kita membaca firman Tuhan di Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Nah, marilah kita sama-sama menekankan bahwa ada kehendak Tuhan, kehendak Bapa untuk hidup kita sebagai murid-Nya di dunia ini, yaitu untuk menyatakan kabar baik. Karena pembaharuan yang dikerjakan oleh kuasa roh itu dalam hidup kita, pembaharuan akal budi kita, jiwa kita, yaitu condong, cenderung percaya hanya kepada firman itu, apa yang dikatakan Yesus Kristus, dan kehidupan yang nyata, real, pada waktu Dia datang sebagai manusia untuk menyelesaikan apa yang menjadi kehendak Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menyadari sebenarnya bahwa sangat sulit untuk berkorban. Kepentingan kita, kepuasan, kenyamanan kita, bahkan harta kita untuk orang lain. Standar kita adalah kita lebih baik daripada orang lain. Kita bisa melakukan kebaikan dari orang lain. Bahkan kalau kita sebagai seorang yang bisa memimpin, kita menggunakan fasilitas kenyamanan dari orang lain untuk kepentingan kita. Artinya apa standarnya manusia itu? Jika di luar Kristus, di luar kasih karunia, adalah keegoisan. Dikuasai oleh keinginan daging. Apa yang dilakukan kelihatannya baik untuk orang lain, tapi sebenarnya tujuannya, maksudnya, niatnya adalah untuk kepentingannya sendiri. Tidak di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah Dia memberikan teladan yang sempurna dalam keadaannya, mari kita tekankan, dalam keadaannya sebagai manusia. Dia datang mengambil rupa, ada bentuk sebagai manusia, bahkan dikatakan sebagai hamba, untuk satu maksud tujuan, yaitu melaksanakan apa yang menjadi kehendak Bapa. Karena kasih yang besar untuk menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan kita semuanya. Dan di dalam kehidupan kita yang masih di dunia ini adalah hidup menurut teladan Kristus itu. Teladan manusia
Kristus itu. Itulah kenapa ditekankan tadi, bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Ada individu. Dan kemudian kita bersama memiliki satu prinsip, yaitu kita melayani karena kerendahan hati. Itu niatnya, itu akarnya, itulah sumbernya yang sama dengan manusia Yesus Kristus. Tapi justru karena itu Allah meninggikan dia. Demikianlah prinsip yang sama terjadi pada kita. Bahwa seperti Yesus Kristus, ada pengorbanan, ada harga yang dibayar untuk itu. Untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Kita telah menyadari dengan baik, bahkan dalam, tentang nilai pengorbanan Yesus. Bahwa dia menjadi sama seperti manusia untuk mengambil dosa itu. Bahwa dia taat, sekalipun dia harus dipermalukan, dia diejek, dia mengambil pengorbanannya itu, terus lanjut, dan dia disalibkan. Dan siapakah yang dikatakan orang yang disalibkan itu? Orang yang terkutuk, orang yang paling hina, kejahatan yang luar biasa. Pada saat itu dikatakan itulah orang yang digantung di atas kayu salib itu. Dia menyelesaikan untuk kita. Tapi kita tetap lihat dalam diri Yesus tidak mungkin hilang keilahian itu, sifat keilahian itu. Tapi dia tidak memanfaatkan tentang miliknya itu, tentang kekuasaannya itu, tentang kemuliaannya itu. Tidak hilang dari dirinya, tapi dia tidak memanfaatkan itu. Yang dia lakukan adalah berkorban supaya dan demi kita semuanya. Dan Allah sangat meninggikan dia. Demikianlah kita diajar dan dididik, dan kemudian nyata real dalam hidup kita seperti apa yang terjadi dalam diri Yesus Kristus. Dia punya kekuatan. Dia bisa memberi makan 5.000 orang. Yang kemudian akan juga menghukum dia. Dia membangkitkan orang mati. Apakah akan ikut dia? Dan banyak hal, tanda-tanda mujizat. Dan itu dirasakan, dialami oleh banyak orang pada saat itu. Tapi tetap menyalibkan dia. Karena itu yang pertama adalah tentang pengorbanan ini kita mengenai siapa dia. Mengenai siapa dia. Di ayat 6 itu, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi dia tetap memikirkan kita. Bukan lagi kepentingannya. Dia berkorban. Dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Itu kerendahan hati Yesus Kristus.
Jadi, keberadaan Tuhan dan kebesaran kasih sayangnya, ya, kebesaran kita lihat ini. Dia mati di atas kayu salib. Itu menunjukkan juga adalah keadilan Tuhan. Inilah yang mengubahkan hidup kita, mempengaruhi cara kita hidup. Bahwa dia telah berkorban untuk kita. Karena kerendahan hati yang telah kita sama-sama belajar. Demikianlah dia ubahkan hidup kita. Sehingga pokok kerendahan hati itu, itulah yang menjadikan kita mengubahkan hidup kita, cara berpikirnya, kemudian kita bertindak yang sama dengan pikiran, perasaan Kristus, kemudian dia bertindak juga. Ada harga yang harus dibayar. Ada tantangan, ada rintangan di dalam mengikuti Kristus, tapi bukan kita. Dialah yang melakukannya untuk kita. Dan kita lihat akhirnya adalah kemenangan, adalah keberhasilan, kesuksesan, adalah dia ditinggikan di atas segalanya. Demikianlah juga dihimpunnya kita untuk sama pada akhirnya kemuliaan kita miliki. Dan untuk demikian kita menyatakan kemuliaan itu. Dan kemudian kita melihat hal yang kedua adalah dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Ia telah mengosongkan dirinya sendiri di ayat yang ke-7 dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia mengambil rupa sebagai hamba menjadi sama seperti manusia. Tetapi tetap ada, jelaslah, tidak mungkin disingkirkan. Ada keilahiannya, sifat keilahiannya. Dia bukan manusia yang berdosa. Dia berasal dari atas. Pikiran, perasaan ilahi, jelaslah. Tetapi dia mengambil. Seperti di Ibrani 2 ayat 14 dikatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Inilah kenapa kita lihat kerendahan hati manusia Yesus Kristus yang mengambil rupa seperti seorang hamba yang taat kepada Tuannya, jelas, yang setia kepada kehendak Tuannya. Untuk tujuan ini, supaya oleh kematiannya, karena ketaatan itu, karena kerendahan hati itu, dia mengikuti kehendak Allah Bapa. Supaya dengan kematiannya ia justru memusnahkan iblis, kekuatan yang jahat, supaya manusia itu yang adalah milik kepunyaannya tidak lagi menjadi budak dosa, diperhamba dosa, tapi berkemenangan. Dan inilah realnya, bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Maut tidak berkuasa atas dia. Ya, karena keilahiannya itu. Tapi
Keberhasilannya itu naik di atas kayu salib. Bahkan mau mati untuk kita semuanya. Inilah pengorbanan itu. Nah, inilah yang menjadi teladan. Dan kemudian inilah justru menjadi kekuatan kita. Kekuatan kita. Bukan memanfaatkan fasilitas atau apa saja. Bukan. Tetapi kita berkorban karena nilai Kristus itu. Kita menolong orang, membantu orang, kita memberkati orang, kita rela semuanya itu. Karena kemurnian, karena kasih karunia. Keberhasilan itu karena kerendahan hati. Karena kerendahan hati yang terbentuk oleh kekuatan kasih karunia. Tidak mungkin ada kerendahan hati tanpa kasih karunia. Dan adanya kerendahan hati itulah kita seperti Kristus. Murni di dalam pengorbanan itu. Dan jelaslah maksud semuanya ini adalah kita menjadi murid yang memberitakan kabar baik. Kata kabar baik itu adalah kesaksian hidup kita yang telah diubahkan, yang berkemenangan atas dosa. Hidup yang diubahkan adalah karena kerendahan hati untuk melayani, untuk bersaksi, untuk tidak takut. Bukan kita melawan darah dan daging, bukan. Tetapi kita tidak khawatir lagi tentang hidup kita. Kita tidak khawatir lagi tentang apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apa yang kebutuhan. Semuanya itu adalah cukup dan kita senantiasa bersyukur. Tetapi yang kita fokuskan prinsip ini dan hati manusia kita itu adalah datang dari kasih karunia supaya menjadi sama dengan Yesus Kristus. Dengan demikian nilai kemuliaan kekudusan ini itulah yang memuliakan Tuhan. Itulah yang Tuhan angkat. Memiliki nilai keilahian yang ada di dalam diri kita semuanya. Karena Yesus Kristus sama sekali tidak ada bagian kita. Dan kemudian hal yang ketiga, telah kita sama-sama mengerti di ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, sekali lagi ditekankan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam keadaannya sebagai manusia. Dan kita lihat di Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Dan di ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ada tantangan, ada rintangan, ada bisa ketakutan kita, bisa ada kekhawatiran kita, tapi ingatlah, tidak akan pernah sia-sia di dalam Kristus. Tidak. Tetapi keberhasilan kita justru di sini sama seperti Dia.
kita sudah baca sama-sama. Kita akan selalu melihat pada Dia saja, tidak lagi pada dunia ini, keadaan dunia ini. Tidak lagi. Kita bisa membedakan dengan tegas dan jelas yang manakah yang dikatakan kemurnian nilai pengorbanan itu. Harga yang harus dibayar. Yang kokoh dan teguh di dalam Dia, yang tidak malu. Tidak malu. Karena kebenaran Tuhan. Dan selalu ingatlah, ada power, ada kekuatan Roh Kudus yang akan selalu memimpin kita, menuntun kita, yang akan menyertai kita. Ada kekuatan, damai, sejahtera, sukacita. Ini bukan teori, tapi inilah kehidupan. Sama seperti Dia juga mendapat bantahan itu, tapi Dia menyelesaikannya. Mati di atas kayu salib. Nah, bagaimanakah saya dan saudara untuk bisa merendahkan lagi tentang darah yang menyucikan, menebus kita? Itu pengorbanan. Dia menyampingkan tentang siapa Dia sebenarnya. Dia Allah. Dia Allah. Tapi untuk menunjukkan keadilan itu, Dia harus datang sebagai manusia itu. Bagaimana bisakah saya dan saudara menilai rendah tentang darah itu, tentang pengorbanan itu? Dan justru sekarang Dia mengubahkan hidup kita, pikiran, perasaan kita, jiwa kita untuk memutuskan yang sama dengan manusia Kristus. Hanya kasih karunia saja. Karena itu teguhlah di dalam Dia saja. Ini mengenai harga yang Dia bayar. Jadi kalau kita lihat di ayat yang di Filipi 2 tadi, Ia telah menangkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dengan maksud supaya, mari kita lihat ini, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dia Tuhan yang memulainya dan kemudian Dia menjadikannya, dan semuanya akan ada akhir di dunia ini. Tapi marilah kita lihat Dia mengubahkan hidup kita untuk maksud kemuliaannya, dan kita tinggal di dalamnya itu untuk menyatakan kemuliaan itu. Inilah maksud pengorbanan itu. Dan inilah maksudnya kita sekarang hidup di dalam teladan Kristus itu. Jadi, mari kita lihat bagaimana kan banyak orang akan berseru, Yesus Kristus adalah Tuhan. Dialah yang melakukannya. Dialah yang melakukannya untuk kita. Dan sekarang kita mendapatkan tentang hal itu. Tertulis firman dalam hidup kita. Karena kasih karunia. Karena kedalam hati. Dan kemudian akan sama melakukan apa yang telah Yesus lakukan. Berdasarkan manusia Kristus itu adalah kedalam hati. Itu penekanan supaya dengan demikian kita lihat Injil itu, kabar baik itu disebarluaskan. Pasti yang dimaksud adalah kehidupan, bukan teoritis.
kehidupan kita, individu-individu, dan kita hidup bersama dalam jemaat, dalam gereja Tuhan untuk kemuliaan itu. Jadi kalau tertulis firman dalam hati kita, dikuduskannya hidup kita oleh darah perjanjian itu, dan ada kelayakan dan pembaharuan terus menerus akal budi kita, pikiran perasaan kita seperti Dia. Apa yang ada dalam hidup kita? Apa pikiran Kristus itu? Ya, pikiran yang murni, pikiran yang rela berkorban, pikiran yang rendah hati, pikiran yang sabar, pikiran yang konstan, pikiran yang berharap penuh dengan doa. Dialah jalan itu, dialah kebenaran itu, dialah kehidupan itu. Artinya real. Kehidupan kita itu hanya di dalam Dia, Yesus Kristus Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur padamu ya Tuhan. Ajarlah dan didiklah kami ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai firman-Mu ya Tuhan. Bahwa Kau telah menunjukkan kepada kami hidup yang berkorban dalam keadaan sebagai manusia. Kau menjadi manusia justru untuk melepaskan kami dari kutuk dosa, supaya hidup kami tidak binasa, tapi hidup kami yang sekarang di dalam Kau adalah berdasarkan kekuatan, kuasa, kasih karunia, yaitu hidup yang diubahkan oleh firman, oleh kuasa Roh-Mu, pikiran, perasaan seperti Engkau Yesus Kristus Tuhan, dan melakukannya apa yang menjadi kehendak untuk memuliakan Engkau saja, untuk menyatakan Injil kebenaran, karena ada kesaksian yang kokoh yang telah diubahkan itu, yang berkemenangan. Semuanya itu ya Tuhan datang daripada Engkau saja. Didiklah hati kami ya Tuhan, ubahkanlah hati jiwa kami, supaya dengan demikian ya Tuhan, dalam setiap langkah kehidupan kami yang telah Engkau tetapkan juga ya Tuhan, kami percaya teguh semuanya di dalam Kau saja, dalam jalan, dalam kebenaran, dan kehidupan yang nyata datang dari Kau, sehingga menjadi kesaksian, menjadi berkat buat banyak orang, dan setiap lidah mengaku kalau Yesus Kristus Tuhan, bagi kemuliaan Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah anugerah-Mu, terpujilah kasih karunia-Mu. Kami bersyukur senantiasa kepada-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, mari sekarang kita siapkan hati kita untuk membawa persembahan. Kita percaya segala sesuatunya adalah berkat daripada Tuhan. Kita dicukupkan dalam berbagai hal. Kita tahu semuanya adalah anugerah-Nya, dan hidup kita hidup untuk memberi karena, sekali lagi, karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan, sehingga menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan saja. Dan kita percaya apa yang telah kita beri, kita iman, semuanya adalah untuk dipakai maksud-maksud kemuliaan Tuhan saja.
Dan juga ada persembahan khusus untuk sosial. Kita bisa juga memberi. Kita memberi dengan iman. Dan kita percaya juga bahwa banyak orang akan mendapat berkat. Banyak orang yang tidak mampu juga dapat dibantu dengan kita memberi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami siap untuk membawa persembahan kami, perpuluhan janji iman, persembahan khusus, persembahan untuk sosial. Berkatilah ya Tuhan setiap tangan yang memberi, dan semuanya dipakai untuk maksud-maksud kemuliaan Engkau saja ya Tuhan. Kami bersyukur atas segala sesuatunya ya Tuhan. Dan kami bersuka cita atasnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepadamu saja. Amin. Selamat memberi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita percaya kasih karunia-Nya, damai sejahtera, sukacita, kebenaran oleh kuasa Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Hidup kita adalah hidup untuk kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita senantiasa sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.